kita kan, gue sempat kemarin sharing outlook bro di video gue yang lumayan sempat viral ya video gue, yaitu prediksi di 2030 dan sempat banyak teman-teman juga di sini yang nanya sebenarnya apa sih 2030 itu. 2030 tuh bukan kita bikin itu bukan asal ngemeng ya bro ya, tapi itu adalah observasi pribadi gue. Ya. Jadi pertama yang gue lihat adalah disrupsi secara teknologi ya, dan itu memang terjadi sekarang tuh udah terjadi. Disrupsi AI 2030 CS tuh udah nggak ada menurutku, dan itu akan menggantikan banyak sekali workforce yang terjadi di dunia. Jadi disrupsi akan datang dari AI duluan. Dan yang kedua adalah threat cyber security. Karena dengan chip-chip Nvidia yang lebih canggih, itu entah komputasi akan juga lebih canggih bro. Dengan AI juga, itu akan lebih jago lagi orang yang udah memang jago security breach. Dan di saat nanti ada cyber security attack, ini bukan ngemeng ya. Di negara-negara berkembang, apalagi negara-negara kita juga sering terjadi bro sebenarnya. Cuman beritanya tuh nggak pernah keluar. Ya. Kalian jangan pikir bank itu tidak pernah dihack. Bank itu dihack setiap harinya, cuman kalian nggak pernah denger aja. Dan ini terjadi di dunia bro, apalagi kalau di bank-bank yang udah lebih jauh-jauh bro, contohnya seperti Bangladesh dan lain-lain, itu banyak sekali yang dihack ya. Dan ketika institusi finansial global itu akan kena dampak dan ancaman dari cyber security ini, mereka akan resort ke blockchain lagi ujung-ujungnya. Dan ini akan jadi transisi teknologi yang luar biasa yang dunia tidak pernah lihat sebelumnya. Kita bakal juga lihat konflik-konflik bro, kayak Taiwan mulai memanas, dan kita lihat sekarang dari Ukraina dan Rusia, Middle Eastern punya konflik. Ini akan makin memanas sampai 2030. Kalau belum meletus sebelum 2030 ya, kalau belum meletus. Tapi kalau misalnya meletus di 2030 itu kan luar biasa. Dan kalau kita lihat dari siklus dunia, pandemi itu 100 tahun sekali terjadi ya. 100 tahun pandemi udah terjadi di Covid kemarin. Dan nextnya itu yang 1930 terjadi adalah Great Depression, di mana semua emasnya orang tuh diambilin bahkan sama negara. Nah, apakah itu akan terjadi ya kita tidak tahu. Tapi biasanya setelah pandemi itu ada depresi yang lumayan panjang, yang durasinya itu bahkan 5-10 tahun minimal. Ini historical ya, teman-teman bisa cek dari 1900, 1800, 1700, 1600 selalu terjadi. Jadi prediksi terhadap 2030 ini bukan semena-mena kita ngasal 2030, enggak. Benar. Ya. Nanti kalian buktikan sendiri aja gitu. Kapan gue pernah prediksi sesuatu dan kapan pernah salah. Ya, dari Bitcoin 18.600 gue udah ngomong pertama di sini. Sebelum ada yang muncul namanya influencer crypto ya. Bitcoin masih 9 juta gue udah pegang kertas beli ya Bitcoin. Jadi gue bilang di 2030 ini akan ada tensi geopolitik bro. Ini akan ada threat secara teknologi. Tapi menurut lu gimana? Disrupsi teknologinya bakal berdampak nggak tuh ke pekerjaan orang di sehari-hari? Ini kita langsung lihat aja ya dari data for air ya. Di sini dijelaskan ya teman-teman. Sekarang ini tokenisasi ini valuasinya masih 1,5 triliun. Dan ini diramalkan per 2030 ini akan naik 10 kali lipat menjadi 16,1 triliun US dollar. Orang bilang AI this and AI that, tapi tokenisasi ini grow-nya ini malah diproyeksikan lebih cepat dari AI, tapi nobody give attention to this. Gak ada yang sadar. Dan salah satu perusahaan ya investasi terbesar di dunia ini mereka akumulasi sebanyak-banyaknya ya berbagai project tokenisasi, dan mereka secara terang-terangan bro bahwa mereka ini bilang ini adalah masa depan. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam teknologi blockchain ya, menggunakan teknologi blockchain. Itulah mengapa ya blockchain ini ya mau nggak mau orang bilang ya ini adalah masa depan. Karena kalau mereka mau mentokenisasi real world asset itu harus menggunakan teknologi blockchain. Sudah pasti. Dan kalau ya ini tesis kita pribadi ya, kalau semua ini udah tertokenisasi ya, it means ya semua harta hidupnya manusia ya itu tertokenisasi ya, split ownership dan lain sebagainya. Yang mana ownership kita terhadap sesuatu itu dikatakan ketika kita memegang suatu token tertentu, ini akan menjadi ladang cyber security attack bro. Bisa aja kita punya suatu aset nih ya. Oke, ownership rumah saya. Ini tokenized di blockchain. Betul. Kalau ini sampai saya hilang walletnya ya atau hilang private key-nya, saya kehilangan hak atas rumah tersebut. Bisa dong hacker langsung cepet hacks, berarti it's not your home anymore ya. Ini jadi gini bro, ini teman-teman kan di sini kemarin tuh sempat juga ada beberapa bro yang masih punya pikiran skeptis bahwa mereka pikir tidak ada lah yang namanya orang elit yang menguasai dunia. Tidak ada orang yang benar-benar menguasai dunia, itu cuma akal-akalan gua gitu kan. Ini gua kasih tahu lo ya, ini kan makanya lu kalau ngomong pakai fakta dan data. Kemarin kan ada namanya World Economic Forum yang terjadi di Davos. Ini gua kasih akan data yang lu nggak akan pernah even mikir untuk mikir data ini bro.
Jadi kalau lu cek di Davos kemarin, lu coba cari pelacur di sana. Ya, beneran, pelacur beneran. Lu tidak akan ketemu satupun. Kenapa? Karena semuanya sudah di-book 3 bulan in advance sebelum acaranya, bro. Di Davos. Oke. Coba lu pikir, para penguasa-penguasa dunia itu ngapain di sana? Terus lu pikir mereka peduli sama lu semua? Iya. Karena ini fakta beneran dong. Kalau coba bener-bener cari pelacur di Davos, cari sekarang, nggak ada. Ya, nggak ada, bro. Nggak bisa dicari. Iya. Karena ini, bro. 2030 saya melihatnya ini mungkin bank-bank ini akan kolaps. Ya. Tapi cuma ada satu ya bank yang bertahan, bro. Itu bangsawan biasanya. Makanya harus kaya dulu kan. Kalian pikir nggak sih kayak gua aja ya kadang ngurusin orang yang kayak skeptis bilang oh ini cuma akal-akalan mereka, ini nggak ada sebenarnya begini. Kayak kita bikin begini dapat apa sih gitu. Kayak kadang tuh gua tuh juga capek ngurusin orang-orang seperti itu, bro. Lu bisa bayangin nggak sih orang yang dilahirin dari dinasti banking, bro, dari 1800. Bangsawan. Bangsawan beneran. Ya bener, bangsawan beneran. Dan kalian harus tahu loh, mereka itu lebih powerful dibanding raja-raja. Zaman dulu ya, tahun 1600, raja-raja itu aja ngutang ke orang namanya Jakob Fugger. Ya, dia bankir paling kaya. Menurut tuh keluarganya dia masih ada nggak sampai sekarang? Itu kan pertanyaan gue. Jadi, lu jangan pikir tidak ada orang yang memang kuasain semuanya, karena orang yang nguasain duit itu ujung-ujungnya dia kok bisa kontrol semuanya, bro. Ya. Jadi zaman dulu ketika di Roma itu kan semuanya dikuasai oleh gereja Katolik, bro. Gereja Katolik itu nggak boleh namanya usury atau namanya riba. Kalau di orang Indonesia tahu lebih taunya riba, itu dilarang, bro. Ya. Tapi karena dia punya sangat banyak uang, dia bisa sogok semua orang di gerejanya untuk akhirnya bilang bandnya diangkat. Jadi ada orang yang punya uang yang kuasain dunia. Nah, apa yang dia lakukan untuk jadi orang paling kaya, bro? Yang dia lakukan adalah dia beli tambang-tambang emas yang ada di sekeliling Eropa. Karena ketika waktu itu adalah transisi teknologi uang komoditas. Ini kan persis seperti Bitcoin di sekarang. Ya. Dia yang pertama nguasain itu dan akhirnya dia pakai itu untuk bayar semua orang. Jadi kalau kalian mikir tidak ada orang sangat kaya di dunia ini yang ngontrol cara dunia ini bekerja, menurut gua kalian pure delusional. Ya. Kalian bilang oh tidak ada yang apa? Ini semua tiba-tiba aja, bro, nggak by design. Itu kalian bodoh, bro. Ya. Bro kakak bilang tokenisasi, tapi kita coba pikir lebih lanjut. Tokenisasi itu apa? Fractional ownership kan sebenarnya. Ya. Artinya apa? Lu nggak akan punya apapun nanti di masa depan. Yes. Artinya itu, lu tidak akan punya apapun di masa depan dan lu akan tetap disuruh untuk bahagia. Jadi lu nggak akan punya rumah lagi, lu nggak akan punya mobil lagi, lu nggak akan punya tanah lagi. Karena mereka tahu nih dunia ini akan makin banyak populasinya. Gini, gua sama bro kakak aja tadi dia aja udah gedek gitu kan. Kok ada influencer bego begini ngomong di media? Kita aja di level kita yang masih curut ini, kita tuh udah kesel gitu loh lihat kayak begitu. Gimana kalau misalnya ini orang-orang elit yang ngelihat kalian semua wah demo ini tuh. Kalau itu semua bisa digantiin sama robot, menurut lu nggak digantiin sama robot? Digantiin, bos. Mereka tuh lihat dunia tuh sedikit berbeda. Gua sama bro kakak kita tuh orang miskin yang kebetulan punya uang. Tapi kita mentalnya lu lihat ini tetap gorengan. Mereka itu nggak mau makan gorengan kayak begini. Mereka lahir tuh udah dari dinasti banking. Jadi kalau kalian mikir tidak ada yang kuasain, jawabannya ada dan itu yang kita pengen sharing sebenarnya. Ya. Agendanya mereka ini apa dalam melihat dunia ini ke depan? Karena mereka itu duduk di satu tempat di ruangan tertutup untuk decide oke dunia ini mau kemana. Terus menurut lu apakah orang-orang begitu adalah orang-orang yang bermoral? Nah itu lu pakai data gue yang tadi lu pikir sendiri apa yang mereka lakukan di sana gitu kan. Nah orang-orang kayak lu kan nggak nyampe gitu otaknya ke sana karena mereka nggak tahu, bro, mereka bahkan nggak tahu tempatnya itu tuh di mana gitu. Terus kenapa harus meetingnya di situ? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu lempar kan. Dan siapa aja yang datang memang di meetingnya? Kok semua presiden datang ke situ? Kok semua bankir di sekeliling dunia datang ke situ? Jadi itu yang kita mau bawain, bro, sebenarnya ya. Nanti di tanggal 7 ya, bro ya. Ya. Jadi tanggal 7 ini kita mau bikin acara, ya acara besar dekat sini. Acara besar. Jadi teman-teman yang dari luar kota nanti bisa datang juga. Ya acaranya itu tentang bahas kita sebutnya Great Reset. Kenapa Great Reset? Karena di setiap ini, bro, apa namanya? Di setiap siklus yang seperti ini itu tangga justru. Iya. Orang nggak bisa jadi kaya, bro. Kalau dulu dia cuman ngarit-ngarit sawah itu dia nggak bisa jadi kaya dulu. Tapi ketika dia punya apa namanya desa diserang, ketika dia bisa bunuh banyak orang, dia bisa naik jadi kesatria. Jadi cara lu naik tangga di hidup ini itu hanya dengan kehancuran.
Ya, ketika ada chaos, ada kerusuhan, kehancuran, itu tangga lu untuk naik. Dan 2030 ini menurut gua makanya riset, bro. Ini ada yang mau di reset sama mereka. Karena kalau lu ngomong 2020 tuh krisis finansial, menurut gua belum. Karena V-shape recovery ya, bro. Turun langsung dia stimulus, dia naik. Ini lagging effect dari 2020 kemarin. Jadi di 2030 ini 5 tahun bro waktunya. Ya. 5 tahun waktunya untuk lu keluar dari kasta yang di bawah. Setelah lewat 2030 ini, itu akan jadi, menurut gue itu akan dibikin barrier ya, yang di atas dan yang di bawah. Ketika 2030 ini lu belum lompat bro dari situ, itu dia akan begini sendiri otomatis. Kalian mungkin bingung kan kenapa? Mereka banyak yang bilang bahwa kita tuh FOMO-FOMOin orang inflasi bro. Oh kita bohong-bohongin orang soal inflasi, ada yang ngomong kayak gitu. Orang-orang sok pinter itu. Kita tuh cinta inflasi sebenarnya. Kalau gue dan bro kakak kena inflasi, kita makin kaya. Kita punya aset kok, punya tanah, punya rumah, punya segala macam. Ya. Inflasi 15%, oh kita sorak-sorai. Kita tuh ngasih tahu kalian tuh kebaikan karena kita sayang sama kalian. Gitu. Jadi kalau kalian nggak mau belajar tentang ini semua, ya gimana nggak ketinggalan bro? Gimana? Lu cinta nggak sama inflasi? Kalau bisa 100% harus dong. Ya. Mobilnya kita punya, rumahnya kita punya, perumahannya kita punya, asetnya kita punya, beach clubnya kita punya. Tapi kalau sekarang lagi nggak suka bro. Soalnya kan sedikit yang tahu ini. Iya betul. Saya pengennya Semua orang semakin tahu aware, kan? ya Betul. semakin banyak yang masuk ke Skoci ya kita bilangnya ya. Bener. Kayak kalian ini kayak Ya kita itu dia 10.000, Skoci gitu. 11.000 orang yang nonton ini kan. Ya iya, 11.000 orang ini. Selamat bareng-bareng. Bener. Dia dari 270 juta orang yang skeptis kan mungkin di negara ini. Ya. Gitu. Cuman 11.000 loh yang mau nonton ini, yang mau belajar tentang ini cuma 11.000. Mereka yang lain mikirnya enggak santai ya. Karena kan kita udah keliling dunia bro. Betul. Exactly ke tempat-tempat yang memang keadaan hyperinflasinya itu memang benar terjadi. Benar terjadi di Post depan mata kita. Year, ya. Post year after hyperinflation ya. Karena mungkin waktu hyperinflation masih ada yang orang punya cadangan. Ya. Betul. Setelahnya ya. Betul. After effect-nya itu lebih ngeri ya. Sama seperti pandemi. Mungkin sekarang ini kita lagi mengalami bro post pandemi effect secara economical ya. Kenapa? Ya karena teman-teman harus pelajari namanya supply chain. Ya. Waktu pandemi itu kalian masih enak gitu. Karena masih ada stok barang di gudang. Betul. Sekarang udah nggak ada ya. Betul. Jadi mengapa urgensinya itu harus terjadi ya? Karena post effect ya. Itu sama seperti orang yang tangannya putus bro biasanya. Jatuh terus tangannya putus tuh. Awalnya nggak kerasa ya. Adrenalin. Adrenalin ya. Setelah itu ya baru nyerinya kerasa bro. Iya. Ya, dan itu pun hal yang wajar ya. Dimana shock pertama tuh orang biasanya nggak ngerasa. Betul. Pasca shocknya itu. Jadi yang bro kakak bilang, kita sudah keliling dunia, kalian tuh belum pernah lihat negara hyperinflasi itu cara kerjanya gimana. Kita lihat pakai mata kepala kita sendiri. Itu owner cafe ya, nenteng duit bro dari taksi, bawa 4 orang pakai pistol. Karena duitnya inflasi, duitnya banyak kan, cash-cashnya kan. Dia harus bawa itu, dia cuma jualan apa, toko apa waktu itu ya dia. Kayak toko bakery gitu ya, jualan roti, dia harus pakai ini, tray. Dorong duitnya tapi bawa 4 pisau kan, takut duitnya dicolong. Lu belum pernah lihat kayak begituan gitu. Kurang jauh mainnya. Ya, dan juga orang yang kerja di minimarket ya ceritanya itu harga itu nggak bisa diprogram di komputer. Oh iya, yang kita ngobrol di depannya tokonya kan. Ditulis di kertas. Kenapa? Karena setiap 3 hari harganya ganti. Ya. Itu menurut tuh gila kan, tapi itu udah terjadi di sebenarnya ya negara yang kalau gue bilang yang nggak jelek-jelek banget ekonominya sebenarnya. Iya. Tapi hyperinflasi karena salah kebijakan fiskal. Jadi kalian jangan anggap ini sebelah mata. Tapi gimana orang yang punya aset di negara itu jadi dewa. Jadi kaya raya. Bahkan jadi dewa disebutnya kan di negara Bahkan, itu. ya. Semua airport pun ditulis pakai perusahaan dia. Ada yang di situ ya bro, memang dia all in Bitcoin dan terjadi hyperinflation di negaranya ya. Yang ada ya dia akhirnya ke Amerika ya, hidup pensiun di Amerika atau kalau enggak di negara itu tapi punya semua toko yang ada di sana. Betul. Jadi ya itulah ya orang yang berhasil masuk Skoci dan bisa survive ya.